real semua ya. Kemudian saya mau petakan. Jadi kalau tadi itu kan kita diminta untuk menunjukkan kalau dipetakan dengan fungsi seperti ini menjadi seperti apa di bidang kompleks W. Di sini ya, di sini tidak seperti itu, di sini justru titik-titik tadi itu saya sudah tentukan pemetaannya ya. Jadi Z1 yang ada di min 1 itu di bidang kompleks W1 itu jadi min 1. Ya, ini sama-sama real ya. 1 dan min 1. Kalau ini tadi berarti X, kalau ini berarti U ya, bidang kompleks W kan U bagian realnya. Nah, kemudian titik yang kedua, Z2 itu 0, itu saya mau agar dia itu dipetakan ke titik min C. Ya, jadi kalau U dipetakannya ke min C, min 1C atau min C. Ya. Kemudian kalau titik Z3 sama dengan 1, jadi ini ada 3 titik ya. Nah, Z3 sama dengan 1, ini dipetakan di bidang kompleks W menjadi 1. Ya. Yang tadi min 1 jadi min 1 jadi ya min 1 jadi min 1, kemudian ini 0 jadi min C, kemudian Z3 menjadi 1. Nah, yang ditanyakan adalah fungsi transformasinya seperti apa? Ya, fungsi transformasinya seperti apa? Nah, kita akan menggunakan persamaan transformasi bilinier. Ya, transformasi yang menggunakan 3 titik. Persamaannya ini. Perhatikan W dikurangi W1, W ini berarti variabel ya. Dikurangi W1, W1 ini adalah titiknya ya yang ditentukan. W2 juga titik yang ditentukan, W3 juga ya. Kemudian dibagi dengan W dikurangi W3 dikalikan W2 min W1. Nah, kemudian di bagian Z-nya, ini Z ini variabel, kemudian Z1, Z2, dan Z3 itu merupakan titik yang tidak kita petakan tadi. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja. Nah, jadi W dikurangi W1, W1-nya itu min 1, ya, dibagi W dikurangi W3, W-nya sekali lagi variabel ya, dikurangi W3, W3-nya 1, dikalikan yang ini. Ya. W2 dikurangi W3, W2 mana? Min C, dikurangi W3, dikurangi 1. Jadi min C, min 1. Ya. Kemudian W2 dikurangi W1, W2-nya itu min C, W1-nya itu min 1. Ya. Jadi min C, min 1. Atau min C plus 1 nanti di sini ya. Kemudian yang sebelah kanan, Z dikurangi Z1, Z1-nya min 1. Ya. Kemudian Z2 dikurangi Z0, ini Z2 dikurangi Z3, 0 dikurangi 1. Kemudian ini Z dikurangi Z3, Z3-nya 1, Z2-nya Z1, dikalikan W2 min W1, W2-nya Z2 min Z1, Z2-nya 0, Z1-nya min 1, 0 min 1. Nah, kita dapatkan ya, ini diartikan terlebih dahulu. Jadi ini jadi W plus 1, ya ini jadi min C min 1 tetap, yang di bawah ini W min 1, kemudian yang ini min C plus 1. Kemudian yang kanan ya, yang kanan ini menjadi Z plus 1, ini menjadi Z min 1 tetap, yang ini menjadi min 1 per 1, ya, min 1 per 1. Oke, nah ini kemudian yang sebelah ini ya, yang min C min 1 per min C per 1 ini saya bawa ke kanan. Nah, karena dibawa ke kanan maka berubah posisinya ya. Jadi yang pembilangnya menjadi min C plus 1, yang ini ya, kalau dibawa ke kanan menjadi di atas, yang ini dibawa ke kanan menjadi di bawah. Oke, kita kalikan dengan min 1 ya. Saya kalikan dengan yang di sini, yang di atas ini, sehingga min C plus 1 itu menjadi C min 1. Oke, ini dikalikan. Saya kalikan terlebih dahulu, didapatkan ini ya. Jadi Z dikalikan C, CZ. Ya, Z dikalikan min 1, min Z.
1 dikalikan J, J. 1 dikalikan min 1, min 1. Kemudian yang bawah ya. Z dikalikan min Z, min J, min JZ. Z dikalikan min 1, min Z. 1 dikalikan J, J. Ya. Min 1 dikalikan 1, plus 1. Min 1 dikalikan min 1, plus 1 ya. Ini didapatkan bentuk seperti ini. Lalu bagaimana? Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sekarang yang ini yang saya bawa ke kanan. Ini saya bawa ke kanan. Ya. Ini dibawa ke kanan ya. Maka ini kan sama dengan W dikalikan ini gitu ya. Dikalikan min 1 dikalikan ini. Ya. Oke. Ini ya, ini 1 itu saya ubah bentuknya. Ya. 1 diubah bentuknya menjadi ini per ini. Kan sama, ini kan angkanya 1. Ya, ini kan 1. Ya. Jadi 1 saya ubah menjadi bentuk yang serupa dengan ini per bentuk yang serupa dengan ini. Ya, W ditambah ini. Ya. Tambah 1, satunya ini. Kemudian yang ini kalau dioperasikan berarti ini dikalikan W menjadi min W kali ini. Ya, ditambah karena ini min 1 jadi plus 1 ditambah ini. Ya. Oke. Selanjutnya yang ada W-nya saya pindah, saya jadikan 1. Jadi yang ini saya pindah ke kanan jadi plus. Ya. Yang ini plus saya pindah ke kiri jadi min. Ya. Jadi min. Minnya tak taruh di depan sini. Ya. Oke. Jadi ini tuh yang ini sebenarnya ya. Ini yang ini. Oke. Kemudian ya, ini W-nya dikeluarkan sehingga saya dapatkan W dikalikan 1 plus yang ini perkalian ini. Oke. Yang ini tetap ya, yang kanan. Oke. Nah, ini ya dituliskan di sini ya. Bisa tulis ulang maksudnya ya. Nah, kemudian ini kita kalikan, ini kita jumlahkan ya. Ini kan penjumlahan di mana penyebutnya sama, jadi yang atas ini kita jumlahkan aja. JZ ditambah JZ 2JZ. Z ditambah min Z 0 ya. Kemudian min J ditambah plus J itu 0. Nah, ini min 1 jadi min 2. Ini kita jumlahkan aja. Ya. Oke. Jadi dari sini tadi ya, dari 1 tadi 1 itu kita ubah bentuknya ya menjadi ini per ini ya. Jadi 1 ini kita ubah bentuknya menjadi ini per ini ya. Nah, ini 1 tadi ya, ini 1 tadi. Kalau pembilangnya sama, penyebutnya sama, kan pembilang kita tinggal jumlahkan ya. Kita tinggal jumlahkan sehingga saya dapatkan 2JZ min 2. Demikian juga yang ini ya, kalau penyebutnya itu sama, maka pembilangnya kita tinggal jumlahkan saja, didapatkan ini. Oke, nah sekarang kan yang namanya fungsi transformasi itu kan W sama dengan, nah berarti W-nya kita ya jadikan sendirian nanti ya. Jadi yang ini kita pindah ke kanan ya, yang 2JZ min 2 per JZ plus Z min J min 1 ini kita pindah ke kanan. Ya, kalau kita pindah ke kanan kan berarti ini menjadi, yang ini menjadi di atas, yang ini menjadi di bawah ya. Nah, karena ini sama, ini dengan sama, maka kita bisa coret ya. Yang kita dapatkan kesamaan ini. W sama dengan min Z plus J per JZ min 1. Nah, ini adalah fungsi transformasi yang dicari tadi ya. Nah, tadi kan mentransformasikan tadi apa tadi? Tadi kita bisa cek ya, kita bisa cek apakah benar ya kalau Z min 1 ditransformasikannya ke W1 ya. Kalau Z sama dengan 0 ditransformasikannya ke min J. Kalau Z sama dengan 1, apakah benar ditransformasikan ke 1? Nah, itu bisa kita cek ya, kita bisa cek di persamaan yang kita hasilkan tadi. Benar enggak? Ya. Oke, misalkan Z sama dengan 1 ya, titik tadi Z sama dengan 1. Ini kan berarti X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0 ya.
Karena Z itu kan X plus JY. Nah, ini hanya ada Y, berarti X-nya sama dengan 1. Ya, Z sama dengan 1. Y sama dengan. Nah, ini kalau kita masukkan di persamaan ini, ya, ini min Z plus J, ya. Z-nya itu tadi 1, jadi min 1 ditambah J dibagi JZ, Z-nya itu 1, J kalikan 1, ya, dikurangi 1, maka saya dapatkan bentuk seperti ini. Ya, jadi ini min 1 plus J, yang di bawah juga min 1 plus J. Ya. Oke. Kemudian kalau misalkan X sama dengan 0, nah, misalkan X sama dengan 0, misalkan X sama dengan 1, nah X sama dengan 1, ya. Ini maksudnya ya, ini dibagi ini kan sama ya, ini tidak harus ya, ini tidak harus ditulis. Kenapa harus ditulis? Ini tidak harus ditulis. Dari situ saja terlihat bahwa min 1 plus J dibagi min 1 plus J atau J1 min J ini kan sama ya, sama dengan 1. Nah, sehingga apa? Sehingga saat Z sama dengan 1, dia dipetakan di W sama dengan 1. Mana? Ini ya, di sini. Nah, di sini. Titiknya ini. Ya. Kemudian tadi ya, saat Z sama dengan 0, dipetakan kemana? Ya. Tadi kan itu Z2 ya, Z sama dengan 0 tadi Z2 ya, kita masukkan, kita dapatkan W sama dengan min J. Nah, berarti di sini. Nah, ini adalah Z sama dengan 0. Lalu tadi masih ada satu lagi ya, tadi Z-nya sama dengan min 1. Nah, Z-nya sama dengan 1 dipetakan di mana? Ya. Dipetakan di sini. Ya, dan seterusnya ya, dipetakan di min 1 dan seterusnya. Jadi semua titik tadi itu kalau kita bisa cari ya, ini 3 titik tadi Z1, Z2, Z3 itu kendalinya ya. Jadi itu yang akan menentukan nanti benar apa enggak ya fungsi persamaan kita ini ya, fungsi transformasi kita ini benar apa enggak. Ya. Oke. Kemudian kalau di sini ada gambar garis-garis. Nah, kalau garis-garis ini ya seperti tadi ya, kita harus menetapkan dulu kalau mau digambarkan garisnya, ya ini harus kita ubah ke dalam W sama dengan U ditambah JV. Nah, nanti kita ubah Z itu sama dengan X plus Y, ya. Kita masukkan, kemudian kita susun lagi, kita kelompokkan yang tidak ada U-nya, tidak ada J-nya itu U, yang ada J-nya itu V. Nanti punya persamaan X sama dengan U sama dengan apa, V sama dengan apa. Nah, itu kemudian kita bisa gambarkan garisnya di sini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ini latihan ya. Latihan ini kan udah ada contohnya tadi ya, karena ada contohnya, jadi tinggal diikuti saja sesuai dengan contohnya. Yang pertama, menentukan transformasi bilinear. Jadi soal yang terakhir tadi ya, jadi menentukan fungsinya. Ya, yang diminta apa?